Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala naji ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan pembacaan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan adab seorang guru di dalam majelis ilmu dan juga halaqah ilmunya bersama santrinya. Dan kita akan membaca dari adab yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Ats-tsalitsa 'asyara yang ke-13, an yas'a fi masalihi talabati, berusaha seorang guru dalam kemaslahatan santrinya, wa jam'i qulubihim, dan mengumpulkan hatinya, wa musa'adatihim, dan membantu mereka bima tayassara alaihi, dengan sesuatu yang mudah atasnya, min jahin, dari kedudukan, wa malin, dan harta, inda qudratihi, ketika dia mampu, ala dzalika, untuk hal itu, wa salamati dinihi, dan keselamatan agamanya, wa adami daruratihi, dan menghilangkan hal yang darurat darinya. Fa inna Allah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, fi aunil abdi, menolong atau dalam pertolongan hambanya, madamal abdu, selama hamba tersebut, fi auni akhihi, dalam pertolongan saudaranya. Wa man kana fi hajati akhihi, dan siapa yang dalam kebutuhan saudaranya, kana Allah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ada fi hajatihi, dalam kebutuhannya. Wa man yassara, dan siapa yang memudahkan ala mu'sirin, atas orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi, maka Allah mudahkan atasnya hisabahu, hisabnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala siyama, dan lebih lagi, idza kana dzalika, jika ada hal tersebut, i'anatan, bantuan, ala talabil ilmi, atas mempelajari ilmu agama, alladzi, yang huwa, hal tersebut, min afdalil qurbat, termasuk dari yang paling afdal dari ibadah. Wa idza ghaba, dan jika tidak hadir ba'du thalabati, sebagian dari santri, au mulazimil halaqati, atau orang yang biasa datang pada halaqah ilmu, zaidan, yang melebihi, anil adati, dari kebiasaannya, sa'al anhu, maka guru bertanya tentang yang tidak hadir tersebut, wa an ahwalihi, dan dari kondisinya, wa an man yata'allaku bihi, dan dari orang yang berhubungan dengannya. Fa illam yukhbir anhu, dan jika tidak, fa illam yukhbar anhu, jika tidak mendapatkan informasi tentangnya, bisya'in, dengan sesuatu pun, arsala ilahi, maka guru mengirim utusan menemuinya. Au qasada manzilahu binafsihi, atau dia sendiri yang datang ke rumahnya. Wa huwa afdal, dan itu yang lebih utama. Fa in kana maridan, maka jika santrinya itu sakit, adahu, dia menjenguknya. Wa in kana fi ghammin, jika santrinya dalam kesusahan, khafadha alaihi, maka guru tersebut menghiburnya atau bergaul dengannya. Wa in kana musafiran, jika santrinya tersebut sedang safar, tafaqqada ahlahu, maka dia menanyakan kabar kepada keluarganya. Wa man yata'allaqa bihi, dan orang yang berhubungan dengannya. Wa sa'ala anhum, dan bertanya kepada mereka. Wa sa'ala anhum, dan bertanya tentang mereka. Wa ta'arradha li hawaijihim, dan dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya dan orang yang berhubungan dengannya. Wa wasalahum bima amkana, dan menyambung tali silaturahim dengan mereka sebisa mungkin.
Wa in kana, dan jika ada fima yahtaju ilaihi, dari perkara yang butuh kepadanya, fihi, di dalamnya, a'anahu, maka guru membantunya. Wa illam yakun syai'un min dzalika, dan jika tidak termasuk hal tersebut, tawaddada ilaihi, maka dia bersikap sayang pada santri, wa da'alahu, dan doakan untuknya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna talibah salihah, bahwasanya santri yang saleh itu a'wadu alal alim, lebih membuat kangen bagi seorang guru, a'wadu alal alim, lebih membantu bagi guru, bi khairid dunya wal akhirah, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, min a'azzin nasi ila alaihi, daripada manusia atau orang yang paling mulia, wa aqrabi ahlihi ilaihi, dan daripada kerabat yang paling dekat darinya. Walidzalika, dan oleh karenanya, kana ulama salafi an-nasihuna, bahwasanya dulu ulama salaf yang mereka memberikan nasihat lillah, karena Allah, wa dini, dan agama Allah, yalquna syabakal ijtihadi, mereka melemparkan jaring kesungguhan, lisaidi talibin, untuk mendapatkan santri, yantafi'un nasu bihi, yang manusia bisa mengambil manfaat dengannya, fi hayatihim, ketika mereka hidup, wa min ba'dihim, dan setelah kematian mereka. Walau lam yakun lil alimi, kalau seandainya tidak ada bagi seorang guru, illa, kecuali talibun wahidun, santri satu saja, yantafi'un nasu bi'ilmihi, yang manusia bisa mengambil manfaat dengan ilmunya, wa amalihi, dan amalnya, wa hadihi, dan petunjuknya, wa irsyadihi, dan pengarahannya, lakafahu dzalika talibu, sungguh cukup satu santri tersebut, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Fa innahu, maka sesungguhnya, la yattasilu syai'un, tidaklah bersambung sesuatu, min ilmihi, dari ilmunya, ila hadin, kepada seorang pun, fayantafi'u bihi, kemudian dia mengambil manfaat dengannya, illa, kecuali kana lahu, ada baginya, nasibun, bagian, minal ajri, dari pahala, kama jaa fil hadits sahih, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata, ketika meninggal, al-abdu, anak Adam, manusia, in qata'a amaluhu, maka terputus amalnya, illa min salasatin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus berjalan, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya, au waladin salihin, atau anak yang saleh, yad'u lahu, yang mendoakan untuknya. Wa ana aqul, dan aku mengatakan, idza nadarta, jika kamu melihat, wajadta, kamu akan mendapati, ma'ani as-salasati, bahwasanya secara makna 3 hal di atas, maujudatan fi muallimil ilmi, pada diri orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Amma sadaqatu, adapun sedekah, fa iqra'uhu iyahu al-ilma, maka ketika guru mengajarkan pada santri ilmu, wa ifadatahu iyahu, dan memberikan faedah ilmu kepada santri, ala tara ila qaulihi, tidakkah kamu melihat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil musalli wahdahu, orang yang salat sendirian, man yatasaddaqa ala hada, siapa yang mau bersedekah atas orang ini, ai bisallati ma'ahu, maksudnya adalah salat bersamanya, liyahsulalahu, supaya orang tersebut mendapatkan fadilatal jama'ati, keutamaan berjamaah, wa muallimul ilmi, dan orang yang mengajarkan ilmu, yuhassilu litalibi, memberikan kepada santri, fadilatal ilmi, keutamaan ilmu, allati, yang mana, hiya, hal tersebut, afdalu, lebih utama, min sholatin fi jama'atin, daripada sholat jamaah, wa yunalu biha, dan didapatkan dengannya, dan keutamaan ilmu, syarafud dunya wal akhirah, kemuliaan dunia dan akhirat. Wa ammal ilmu,
Adapun ilmu al-muntafa'u bihi yang diambil manfaat dengannya fadhahirun maka jelas. Li'annahu karena guru itu kana sababan dia adalah sebab li isali dzalikal ilmi untuk keberlanjutan ilmu tersebut ila kulli kepada setiap man intafa'a bihi orang yang mengambil manfaat darinya. Wa amma du'a'u salihu lahu adapun doa anak yang saleh atau doa saleh bagi guru fal mu'tadul mustaqra'u maka sudah menjadi sebuah kebiasaan yang terbaca ala alsinati ahli ilmi melalui lisan-lisan para ahli ilmu wal hadisi dan juga li hadis qatibatan minad du'ai yang mana mereka selalu melakukan dari doa lima syaikhihim untuk masyayikh guru mereka wa immatihim dan para imam mereka. Wa ba'du ahli ilmi dan sebagian ahli ilmu yada'una mereka mendoakan likulli man yudhkar anhu setiap orang yang disebutkan darinya syai'un sesuatu minal ilmi dari ilmu. Wa rubbama dan seringkali juga yaqra'u ba'duhum membaca sebagian dari mereka hadis hadis bisanadihi dengan sanadnya. Fayada'u kemudian dia mendoakan li jami'i rijali sanadi untuk seluruh laki-laki yang ada dalam sanad hadis itu. Fasubhana maka maha suci man ikhtassa orang yang man ikhtassa man syaa ya. Fasubhana maha suci man ikhtassa zat yang telah mengkhususkan man syaa siapa yang dia kehendaki min ibadihi dari hambanya bima syaa dengan apa yang dia kehendaki min jazili ata'ihi dari banyaknya pemberian. Baik, ini adalah adab yang ke-13. Di sini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama pada adab yang ke-13 ini termasuk adab guru hendaknya membantu santri. Guru hendaknya membantu santri. Membantu dengan apa? Membantu dengan apa yang dia miliki. Membantu dengan barangkali dia punya kedudukan, membantu dengan kedudukannya, memiliki harta, membantu dengan hartanya, ya, memiliki ilmu, membantu dengan ilmunya, dan lain sebagainya. Karena ini juga bentuk amal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya, juga sabda Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Ya. Bahwasanya Allah akan menolong hamba yang mau menolong saudaranya. Maka andanya ditolong. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu atau adab yang kedua dari adab yang ke-13, hendaknya guru itu perhatian dengan santri. Sehingga kalau misalkan ada santri yang tidak ada, biasanya hadir, datang, kemudian kok tidak hadir, maka ditanyakan, kemana santri fulan? Kemana santri Alan? Kok nggak hadir? Ya, ditanya. Kalau misalkan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka dia bisa langsung menghubungi pihak-pihak terkait dengan santri tersebut. Kenapa kok nggak hadir? Kenapa nggak datang? Atau didatangi rumahnya. Ya, didatangi rumahnya. Kenapa kok nggak ngaji? Ya. Ini adalah bentuk perhatian seorang guru. Ya, kalau misalkan sakit, ya maka dikunjungi, didoakan untuk supaya sembuh. Ya, dan seterusnya. Dijenguk lah. Ya, kalau misalkan santrinya memang sedang safar, makanya disampaikan disampaikan salamnya ya pada keluarganya dan semisalnya. Ya, pokoknya intinya guru itu perhatian terhadap santri. Di antara adab juga yang ketiga di sini bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya santri itu bagi seorang guru adalah hal yang paling atau di antara hal yang paling berharga yang dimiliki. Di antara hal yang paling berharga yang dimiliki.
Kenapa? Karena santri bagi seorang guru itu bisa menjadi ladang pahala bagi guru tersebut. Ladang pahala bagi guru tersebut. Bahkan tadi Musannif rahimahullah ta'ala sempat menyebutkan satu hadis bahwasanya ketika seorang hamba itu meninggal, terputus semua amal kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Dan tiga hal ini bisa terkumpul di dalam diri seorang santri terhadap gurunya. Yang disebutkan oleh musannif tadi, yang pertama tentang masalah sedekah jariyah. Maka ketika guru mengajar kepada santri, ini bentuk sedekah juga. Bentuk apa? Bentuk sedekah. Karena belajar ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kemudian yang kedua, ilmu bermanfaat, maka jelas ilmu yang disampaikan pada guru, yang difahami oleh santri, kemudian diamalkan, ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Santri mengajarkan kepada yang lainnya, dan seterusnya. Maka ini ilmu yang bermanfaat bagi seorang guru tersebut. Yang ketiga, doa soleh, doa anak soleh. Ya, doa anak yang soleh. Ya. Maka jelas di sini ketika guru memiliki seorang santri, ya, seorang santri, dan dia menjadi orang yang soleh karena sebab dirinya, maka seorang santri akan mendoakan gurunya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mendoakan Imam Syafi'i sebagai gurunya selama puluhan tahun, mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan tadi beliau sebutkan, sudah menjadi kebiasaan bagi seorang santri itu. Ketika membaca kitab, pasti akan mendoakan penulis kitab dan juga guru-gurunya. Ini mereka akan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana wa lima syayikhina wa li aimatina wa lima syayikh-masyayikhina wa li sami'ina wal muslimina ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Biasanya kayak gitu. Mendoakan maghfirah, mendoakan rahmah kepada para guru, pada para guru-gurunya guru, dan seterusnya. Baik, itu adalah adab yang ke-13. Adab yang ke-13. Kemudian adab yang ke-14, dan ini adalah adab yang terakhir pada pembahasan ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala ar-rabi'a asyara yang ke-14. An yatawadhu'a, hendaknya bersikap tawadhu' ma'at talib, bersama dengan santrinya. Wa kulli mustarsyidin, dan setiap orang yang meminta petunjuk, sa'ilin yang bertanya. Idza qama, ketika berdiri, idza qama, jika melaksanakan, bima yajibu alaihi, dengan perkara yang wajib atasnya. Min huquqillahi ta'ala, dari hak Allah ta'ala, wa huquqihi, dan haknya, dan hak gurunya. Wa yakhfadhu lahu janahahu, dan menundukkan bagian dirinya. Wa yalinu lahu janibahu, dan bersikap lembut terhadap dirinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman li Nabi, terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang yang beriman. Surat Asy-Syu'ara 215. Wa sahha 'anin Nabi, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala wahailayya, mewahyukan kepadaku, maksudnya kepada Nabi, antawadhu, hendaknya bersikaplah tawadhu. Wa ma tawadhu'a ahadun, dan tidaklah bersikap tawadhu seorang pun lillahi, karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Wa hadza limutlaqin nas, dan ini untuk umuman manusia. Fa kaifa, maka bagaimana halnya, biman lahu haqqus suhbah, terhadap orang yang memiliki ikatan persahabatan atau ikatan yang dekat dengannya. Wa hurmati taraddudi, dan orang yang seling mendatanginya. Wa sidqit tawaddudi, dan orang yang jujur dalam mencintainya. Wa syarafit talabi, dan kemuliaan mencari ilmu. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, linu, bersikap lembutlah, liman tu'allimuna, terhadap orang yang kalian ajari. Wa liman terhadap orang yang mengajari kalian. Wa liman tata'allamuna minhu, dan terhadap orang yang belajar darinya. Wa anil Fudail, dan dari Fudail rahimahullah,
Man tawadhu'a lillah, siapa yang tawadhu karena Allah, warathahullahu al-hikmah. Allah akan memberikan hikmah, akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Wa yan bagi tandanya yukhatiba, berbicara seorang guru. Kullan minhum, setiap dari mereka, la siyamal fadilal mutamayyiza, lebih lagi orang yang memiliki keutamaan, bikunyatihi, dengan kunyahnya, wa nahwiha, dan semisalnya, min ahabbil asma'illahi, dari nama yang paling dia cintai, wa ma fihi, dan apa-apa yang di dalamnya ada ta'zimulahu, memuliakan untuknya, wa tauqirun, dan menghormati. Fa'an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukanni ashabahu, memberikan kunyah kepada para sahabatnya, ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan pada mereka. Wa kadzalika, dan demikian pula, yang bagi hendaknya hanya tarahaba, menyambut bitalabati, para santri, idza laqiyahum, jika bertemu mereka, wa inda iqbalihim alaihi, dan ketika mereka datang kepada gurunya, wa yukrimun, dan memuliakan mereka, idza jalasu ilaihi, ketika mereka duduk kepadanya, wa yu'annisuhum, dan bersikap baik kepada mereka, bisu'alihi an ahwalihim, dengan bertanya kepada mereka atau bertanya tentang kondisi mereka, wa ahwali man yata'allaku bihim, dan kondisi orang yang berhubungan dengan mereka, ba'da raddi salamihim, setelah membalas salam mereka, wal yu'amilahum, dan hendaknya bermuamalah dengan mereka, bitalaqatil wajhi, dengan wajah yang baik, wa dhuhuril busyri, dan menampakkan kegembiraan, wa husnil mawaddati, dan baiknya rasa cinta, wa i'lamil mahabbati, dan menunjukkan rasa cinta, wa idmaris syafaqati, dan hati yang lembut atau hati yang menyayangi. Li'anna dzalika, karena hal tersebut, asyrah, lebih melapangkan, lisadrihi, bagi dada, wa atlaqa, dan lebih membuat sumringah liwajihi, terhadap wajah, wa absata, dan lebih membuat mudah lisuali, untuk pertanyaannya, wa yazidu fi dzalika, dan ditambahi dari hal tersebut, liman yurja falahuhu, terhadap orang yang diharapkan kebaikannya, wa yadhharu salahuhu, dan tampak kebaikannya, wa bil jumlati, dan kesimpulannya adalah fahmu wasiyati Rasulillah, pemahaman terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Abu Sa'idin Al-Khudri, di dalam apa yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau bersabda, innan nasa, bahwasanya manusia, lakum, terhadap kalian itu adalah taba'un, pengikut, fa inna rijalan, maka sunnya akan datang para laki-laki, orang-orang, ya'tunakum, datang kepada kalian, min aqtaril ardi, dari tempat-tempat yang jauh di bumi, yatafaqahuna fid din, mereka ingin mempelajari agama, fa idza taukum, jika mereka telah datang kepada kalian, fastausu bihim khaira, maka berikanlah wasiat pada mereka dengan kebaikan. Wa kana al-Buwaiti, dan adalah Imam Al-Buwaiti, murid dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yudnil qurra'a, mendekatkan para ahli Quran, wa yuqarribuhum idza talabul ilma, dan mendekatkan mereka jika mereka belajar ilmu, wa yu'arrifahum, dan mengenalkan kepada mereka fadl Syafi'i, keutamaan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wa fadla kutubihi, dan keutamaan buku-bukunya Imam Syafi'i, wa yaqul, dan beliau mengatakan, kana Syafi'i ya'muru bidzalik, bahwasanya Imam Syafi'i memerintahkan dengan hal tersebut, wa yaqulu, dan mengatakan, isbir lil ghuraba, sabarlah terhadap orang yang baru, wa ghairihim minat talamid, dan selain mereka dari para santri. Wakila, dan dikatakan, kana Abu Hanifah, bahwasanya Abu Hanifah adalah akraman nasi, orang yang paling mulia, mujalasatan, dalam masalah majelis,
wa asyaddahum ikraman, dan lebih lagi atau lebih daripada mereka dalam hal memuliakan ashabi terhadap para santrinya. Baik. Maka di pembahasan yang terakhir dari adab seorang guru dalam majelis dan juga dalam dalam santri-santrinya, di adab yang ke-14 ini beliau menyampaikan intinya adalah untuk bersikap tawadhu bagi seorang guru itu. Bersikap tawadhu, bersikap baik, bersikap menyayangi terhadap santri. Intinya adalah itu. Seorang guru harus bersikap tawadhu, bersikap baik, bersikap lembut, menyayangi terhadap santri. Ya, terhadap santri. Di antara bentuknya sebagaimana yang tadi beliau sampaikan, ketika bermuamalah dengan santri yang memang baik, ya, santri yang baik, bermuamalah dengan muamalah yang baik juga wajahnya. Ceria, menunjukkan wajah yang sumringah, menunjukkan wajah yang baik, ya, dan juga mengungkapkan kesayangannya kepada santri yang baik tersebut. Juga termasuk bentuknya adalah memanggil dengan nama yang baik dari nama-nama mereka. Bisa juga dengan kunyahnya. Ya. Kalau misalkan ada kunyahnya, ini termasuk bentuk adab terhadap manusia. Ini kalau dalam tata bahasa Arab, kunyah itu bentuk hal yang baik gitu ya. Dengan kunyah yang baik tentunya. Ya Abu Abdillah, ya Abu Fulan, ya Buna Fulan, dan seterusnya. Ya, kalau di Jawa ya atau di Indonesia ya manggil dengan nama yang baik gitu ya. Baik ya. Misalkan anakku, nak gitu ya. Ya memanggil dengan panggilan yang baik, yang menunjukkan kasih sayang. Dan juga hendaknya menyambut para santri ketika datang dalam majelisnya. Ya, disambut, ditanyakan bagaimana sehat, apakah sehat, bagaimana kabar keluarga, baik, disambut. Ketika santri itu misalkan datang berkunjung kepada dirinya. Ini adalah bentuk adab seorang guru terhadap santri. Adab seorang guru terhadap santri. Ini juga hendaknya diperhatikan ketika kita menjadi seorang guru. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit memberikan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi